Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada suatu hari beliau bersabda, telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan banyak disampaikan oleh para ulama dengan arti makna bertambahnya kebaikan, dan di sebagian pendapat kaul keberkahan adalah berlimpahnya karunia Allah kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka, dari jalur di luar nalar pikiran kita. Dan ini kita hendak memasuki bulan yang kata Nabi penuh keberkahan di dalamnya. Keberkahan yang zahir telah kita saksikan bersama dalam sebuah sejarah Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah. Di hari itu berbondong-bondong umat Islam memasuki Makkah yang mengakibatkan banyak orang masuk Islam di saat itu. Itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, ada perang Badar. Terjadi di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 2 Hijrah. Pada tanggal itu, pada saat itu pun terjadi sejarah yang luar biasa. Banyaknya orang yang masuk dalam agama Islam. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang menjadi karunia terbesar bagi kita umat Islam, menjadi jalan petunjuk, jalan ketenangan, ketentraman, dan keselamatan bagi mereka yang mencarinya. Siapa yang mencari ketenangan, siapa yang mencari ketentraman, siapa yang mencari keselamatan, Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan kita cari di sana. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi yanzilu fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan pula malam yang berlipat ganda nilainya. Satu malam bernilai 1000 bulan. Itu kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan makna gaibnya keberkahan bulan ini disampaikan oleh Nabi. Bulan ini adalah bulan dilipat gandakan semua pahala. Pahala sunnah bernilai wajib dan pahala wajib berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Pahala sunnah itu sebanyak apapun kita laksanakan, beribu kali pun kita laksanakan ibadah sunnah, tidak akan pernah bisa menandingi ibadah wajib. Ini kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka harus kita ketahui pula apa itu puasa. Dalam salah satu makalah ulama dicantumkan dalam salah satu kitab Fathul Qorib, puasa bermakna al-imsak dari kata soma yasumu sauman, soma yasumu siaman. Keduanya bermakna masdar yang berarti menahan. Dalam istilah fikih banyak kita kenal dengan istilah makna puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat rukun tertentu. Itu makna puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata dikabarkan di dalam Al-Qur'an puasa ini ada sebelum umatnya Nabi, umat-umat sebelumnya pun ada puasa. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, puasa kita, puasa yang dibawa oleh Nabi
puasa yang disyariatkan oleh Rasulullah yang kita laksanakan ini harus lebih baik, harus lebih mulia, harus lebih sempurna daripada puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat yang telah lewat. Maka selain menahan makan dan minum, puasa kita mesti menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang mengandung keburukan dan kemaksiatan untuk menyempurnakan ibadah ini. La'allakum tattaqun. Dengan demikian maka Allah ingin kita ini umat Islam mulia dengan jalur takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ketika Allah sudah menggariskan demikian, namun kita masih berpikir, kita masih terbersit di dalam hati dan pikiran kita ada jalan kemuliaan lain selain jalur takwa, maka harus segera kita ubah. Allah sudah menjelaskan, menerangkan di dalam kitabnya yang katanya kitab itu adalah panutan kita, yang katanya Al-Quran adalah pedoman kita, yang katanya Al-Quran adalah kitab suci kita. Di sana Allah sebutkan mulia-mulianya kalian itu jika kalian bertakwa. Namun timbul di dalam hati dan pikiran kita ada jalur lain, ada jalan lain, ada cara lain untuk kita mulia di luar jalur takwa. Ini adalah pikiran salah jika kita mengimani Al-Quran, sehingga kita memuliakan orang di luar ketakwaannya, kita mengagungkan orang di luar jalur takwa. Ini adalah salah. Dan kita pun mencari kemuliaan di luar jalur ketakwaan. Dan pada bulan Ramadan, puasa yang kita laksanakan bisa mengantarkan kita ke dalam derajat takwa itu. Maka kita perlu cari ilmunya. Yang kedua, kita perlu kuatkan hati kita. Yang ketiga, kita perlu mantapkan pikiran, hati, perasaan bahwa ini bulan mulia dan Allah akan memberikan kemuliaan pada para hambanya. Di bulan Ramadan banyak para ahli maksiat yang mampu meninggalkan kemaksiatannya. Ini barokah. Di bulan Ramadan banyak Allah angkat dari kalangan orang biasa menjadi para kekasihnya. Ini bulan mulia. Maka benar-benar kita sambut bulan ini dengan rasa senang dan bangga atas keberkahan yang Allah limpahkan di dalamnya. Fayanzurullah ta'ala ila tanafusikum fih, dan Allah melihat perlombaan kebaikan kalian di dalamnya. Jika di bulan-bulan lain kita sudah banyak sibuk dengan kebaikan, di bulan Ramadan harus lebih sibuk lagi. Di bulan-bulan lain kita sudah banyak amal kebaikan, di bulan Ramadan harus lebih banyak lagi. Dengan begitu, apa kata Nabi? Wa yubahi bikum malaikatahu, kalian akan menjadi orang yang dieluk-elukan Allah di langit. Kalian akan menjadi orang yang akan disanjung dan dimuliakan oleh Allah di langit, yaitu di para kalangan malaikat. Allah mengumumkan pada Jibril, "Hei Jibril, aku sayang pada dia, maka sayangilah dia." Lalu Jibril menyayanginya dan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, para malaikat, malaikat yang ada, Allah mencintai dia, maka cintailah dia. Inilah orang-orang yang Allah pilih. Karena namanya mulia di langit, maka insya Allah kemuliaan di dunia akan senantiasa meliputinya. Yang terakhir sebelum saya tutup, di dalam Fathul Qorib pula kita perlu tahu syarat wajib puasa. Apabila syarat wajib ini sudah kita penuhi, maka kita harus laksanakan puasa karena kita sudah memenuhi syarat wajibnya. Wa syaraitu wujubi siyam salah satu asya'a wa bibatin nusuk arba'atu asya'a. Syarat wajib puasa ada 4 perkara. Yang pertama al-islamu, kita harus Islam. Maka tidak akan diterima ibadah apabila kita belum Islam. Tidak akan diterima puasa apabila kita belum Islam. Banyak saudara teman-teman kita di kalangan luar Islam
Karena dulu waktu kecil Taman Bibi ini saya banyak ke gereja. Saya itu kecil dibesarkan oleh nenek yang beragama Kristen. Jadi setiap Sabtu Minggu saya ke gereja. Dan di antara amalan orang Kristen tuh memang ada puasanya. Saya tahu betul. Karena hampir 3-4 tahun itu kehidupan saya Sabtu sekolah gereja, hari Minggu kebaktian. Setiap sore TPA, setiap maghrib ke masjid. Begitu waktu kecil kita. Jadi tahu betul bahwa puasa ada di luar kita. Dan puasa syarat wajib untuk kita adalah harus Islam. Maka kita meyakini betul puasa yang diterima ya puasanya orang Islam. Apabila kita sudah Islam, wajib puasa. Namun ada syarat yang kedua, yaitu harus balik. Balik itu adalah sampai, bahasanya balaghah, nyampe. Nyampe apa? Nyampe tataran mukallaf. Kalau mu'alaf orang yang masuk Islam, tapi kalau mukallaf orang yang sudah wajib menjalankan syariat. Bagi perempuan sudah memasuki masa haid, ini nggak terpaut usia. Kalau perempuan ada anak usia 9 tahun sudah haid, ada yang 11 tahun baru haid, ada yang 17 tahun anak belum pernah haid. Lalu bagaimana yang seperti itu? Sama dengan laki-laki. Laki-laki akan masuk dalam tataran balik apabila dia sudah pernah mimpi basah. Ada anak 10 tahun sudah mimpi basah, rata-rata 13 tahun, tapi ada yang 17 tahun belum sama sekali. Lalu bagaimana dengan hal tersebut? Maka apabila ada seorang perempuan atau laki-laki yang belum pernah haid dan belum pernah mimpi basah, sedang dia sudah di usia 14 tahun, di usia itulah dia masuk dalam tataran mukallaf. Walaupun belum haid, walaupun belum mimpi basah, tapi usia sudah 14, maka wajib puasa. Islam balik. Yang ketiga, berakal. Harus berakal sehat, waras bahasanya. Kita Islam sudah, balik sudah, berakal juga sudah. Dan yang kelima adalah wal qudratu ala saumi. Kita mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa itu maknanya bukan saya kalau puasa nggak kuat Ustadz. Kok bisa nggak kuat? Nggak kuat dengan lapar. Bukan itu. Ya semua orang puasa lapar. Saya kalau puasa nggak mampu Ustadz. Kan puasa katanya harus mampu. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu seharian nggak ngerokok. Itu misalnya Pak. Bukan itu makna nggak mampu. Makna nggak mampu itu apabila kamu berpuasa ada madarat yang akan kau dapat. Apabila kau puasa, kamu akan terasa kesakitan. Apabila kau puasa, kau akan merusak dirimu. Itu mana nggak mampu. Tapi apabila di luar itu, maka istilah koridor nggak mampu harus dihilangkan. Karena ya memang puasa menahan. Tahan untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lain yang membatalkan. Baik, mungkin cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa sehat panjang umur, seluruh yang hadir, seluruh saudara-saudara orang tua kami, sehingga kita semua bisa menikmati hidangan bulan Ramadan yang telah Allah persiapkan di depan mata. Akhirul kalam, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.